Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Kurnia, NIM 1702946. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Pendekatan Realistik Mathematics Education atau RME berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi geometri SMP. Proposal ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika. Dosen pembimbing Dr. Yulianti Harisman, SSI, MPD. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemampuan untuk memberikan ide yang bersifat solutif diperlukan dalam kehidupan ini. Kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan harus dimiliki agar mampu mengatasi persoalan yang berkaitan dengan materi sekolah. James dalam Sariningsih dan Purwansih 2017 mengungkapkan bahwa matematika merupakan ilmu dasar yang tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan lainnya, dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan memiliki kognitif untuk memecahkan permasalahan yang baik untuk melatih mereka berpikir. Dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah merupakan inti pembelajaran yang merupakan kemampuan dasar dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya. Banyak ahli matematika beranggapan bahwa matematika sama dengan pemecahan masalah, yakni membuat pola, membentuk kontraksi geometri, menafsirkan gambar, mengerjakan soal cerita, membuktikan teorema, dan lain sebagainya. Belajar memecahkan masalah adalah pedoman dasar dalam mempelajari matematika. Pemecahan masalah matematis sebagai aspek daya berpikir tingkat tinggi. Widjayanti mendefinisikan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan fokus dari pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah adalah suatu cara agar dapat mengatasi suatu permasalahan dalam matematika, di mana siswa harus memahami konsep permasalahannya, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu destinasi pembelajaran matematika yang harus dicapai oleh siswa. BNSP Suprika 2014 memaparkan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu kompetensi strategik yang ditujukan kepada siswa untuk memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, dan menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah, sehingga permasalahan yang telah disebutkan dapat diselesaikan siswa melalui strategi yang telah dirancang dan lebih lanjut lagi. Siswa dapat menemukan tambahan pengetahuan dari proses tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan inti pembelajaran yang merupakan kemampuan dasar dalam proses pembelajaran matematika. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa kemampuan matematis siswa Indonesia pada umumnya belum berkembang secara optimal, seperti tergambar dari hasil The Trend in International of Mathematics and Science Studies atau TIMSS dan Program for International Student Assessment atau PISA, mengingat bahwa kerangka asesmen TIMSS dan PISA difokuskan pada kemampuan pemecahan masalah dan penalaran matematis, maka dapat disimpulkan pada umumnya siswa-siswa Indonesia lemah dalam kedua aspek kemampuan matematis tersebut. Analisis lebih lanjut terhadap hasil studi PISA menunjukkan bahwa pada umumnya pencapaian siswa Indonesia berada pada level rendah dan hampir tidak ada yang mencapai 2 level tertinggi. Kondisi ini merefleksikan bahwa siswa Indonesia masih lemah dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Kondisi seperti ini ditunjukkan oleh hasil studi internasional di atas juga ditemukan di SMP Negeri 4 Padang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifkah Husnul Khotimah
dengan judul Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa di Kelas 8 SMP Negeri 4 Padang, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal-soal pemecahan masalah. Temuan di atas sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andro Kurniawan dengan judul penelitian Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 SMP yang menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa SMP Negeri 4 Padang belum berkembang secara optimal. Salah satu penyebab dari masalah ini diduga disebabkan oleh model pembelajaran yang tidak serasi dengan pembelajaran matematika. Peran pendidik dalam proses pembelajaran sangat penting, mengingat bahwa setiap siswa memiliki tingkat berpikir yang berbeda-beda, maka guru dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk menyikapi permasalahan-permasalahan belajar siswa. Faktor penting dalam pembelajaran matematika yaitu terletak pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Salah satu faktor kesulitan tersebut tidak lepas dari model pembelajaran yang tidak serasi dengan pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran yang diharapkan mampu menggeser penggunaan model konvensional serta mengaktifkan dan mengkreatifkan siswa pada suatu proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika, diantaranya adalah melalui pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME dengan pemecahan masalah. Pendekatan pembelajaran ini merupakan strategi yang sama-sama mengajak siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam berpikir dan mengkomunikasikan gagasan dalam menyelesaikan suatu persoalan matematika bagi siswa. RME dengan pemecahan masalah sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran matematika juga mengajak siswa mematisasi kontekstual, yaitu kegiatan pola pikir siswa yang dikembangkan dari hal-hal yang bersifat konkret menuju hal-hal abstrak. Pembelajaran matematika dengan model realistik dengan pemecahan masalah pada dasarnya adalah pemanfaatan realita dan lingkungan yang dipahami siswa untuk memperlancar proses pembelajaran matematika sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika yang lebih baik dari masa lalu. Realita yang dimaksud adalah hal-hal yang nyata atau konkret yang dapat diamati dan dipahami siswa dengan membayangkan, sedangkan lingkungan adalah tempat di mana siswa berada. Sujandi 2003 pada halaman 108. Alternatif pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan RME. Menurut Ahmad Fauzan 2001 mengatakan bahwa RME memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertindak secara aktif, mencari jawaban atas masalah yang dihadapi, dan berusaha memeriksa, mencari, dan menyimpulkan sendiri secara logis, kritis, analitis, dan sistematis. Cara ini akan mendorong untuk meningkatkan penalaran dan berpikir secara bebas, terbuka, dengan senang hati, maka akan memperdalam pengetahuannya secara mandiri. Konsep utama dari pendekatan RME adalah kebermaknaan konsep matematika dalam pembelajaran. Lebih lanjut lagi, Kort dalam Sulastri dan kawan-kawan 2017 memaparkan bahwa suatu pengetahuan akan menjadi lebih bermakna jika proses pembelajaran siswa dilaksanakan dalam suatu situasi maupun pembelajaran yang menggunakan permasalahan realistik, sehingga pada dasarnya pembelajaran RME merupakan pembelajaran yang menggunakan permasalahan realistik atau pengalaman sehari-hari siswa sebagai visualisasi dalam mengasosiasi materi. Hal tertera ini akan memudahkan siswa dalam meningkatkan pemahamannya karena melibatkan berbagai hal yang sudah familiar bagi siswa tersebut. Terkait dengan pendekatan RME, tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar dan karakteristik pembelajaran yang masing-masing membangun konsep RME. Pengembangan prinsip dasar RME salah satunya dikembangkan oleh Grave-Meyer dalam Lindsay 2014 yaitu A with Reinvention.
and progressive mathematization, yaitu penemuan terbimbing dan bermatematika secara progresif. Yang B, didaktikal fenomenologi atau fenomena pembelajaran. Yang C, self-developed model atau pengembangan model mandiri. Kemudian karakteristik RME dikemukakan oleh Trevor dalam Wijaya 2012, yaitu A, penggunaan konteks, yang B, penggunaan model untuk proses mematisasi progresif, yang C, pemanfaatan hasil konstruksi siswa, yang D, interaktivitas, dan E, keterkaitan. Prinsip dasar dan karakteristik RME ini yang membangun konsep kontekstual secara keseluruhan sehingga pembelajaran melalui pendekatan RME dapat dilaksanakan dengan dasar yang kuat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, disimpulkan bahwa seseorang akan tekun mempelajari sesuatu jika yang dipelajarinya bermanfaat dan digunakan dalam kehidupannya. Begitupun dengan pembelajaran matematika. Siswa yang berminat pada pembelajaran matematika jika yang ia pelajari bermanfaat bagi diri, kehidupan, dan masa depannya. Oleh karena itu, perlu pembelajaran matematika yang mengarah dan merujuk pada kehidupan yang nyata dan pengalaman siswa. Dalam usaha menumbuhkan motivasi siswa, diperlukannya alat bantu media pembelajaran matematika. Tujuan pemanfaatan media adalah pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menimbulkan motivasi. Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah dipahami. Metode mengajar akan lebih bervariasi, dan siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Sujana 2001 pada halaman 2. Media dalam pembelajaran matematika sangat beragam, misalnya alat ukur, alat peraga, OHP, internet, dan komputer. Komputer merupakan salah satu teknologi yang telah berkembang dengan sangat pesat. Hampir semua bidang pekerjaan di dunia telah dikendalikan oleh komputer. Pekerjaan-pekerjaan yang dahulu membutuhkan banyak tenaga manusia, sekarang telah tergantikan oleh mesin yang dikendalikan oleh komputer. Di sisi lain, komputer juga sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Banyak pekerjaan di dunia pendidikan yang dapat dibantu pekerjaannya oleh komputer, mulai dari mengetik, menghitung, sampai mencari materi pelajaran dari internet. Dalam pembelajaran matematika, komputer dapat digunakan sebagai alat hitung untuk mencari logaritma, perbandingan, trigonometri, dan lain sebagainya. Komputer juga dapat digunakan sebagai alat penyampaian materi pelajaran yang memerlukan gerak atau animasi, gambar, teks, dan warna. Semua fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memvisualisasikan konsep abstrak dalam matematika menjadi kontekstual. Software-software pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika antara lain Microsoft Mathematics, Maple, GeoGebra, dan lain-lain. Salah satu aplikasi atau software penunjang pembelajaran matematika adalah software GeoGebra. GeoGebra merupakan akronim dari geometri dan algebra, yaitu sebuah perangkat lunak untuk mengatasi berbagai kesulitan atau soal geometri dan aljabar bagi para pengguna. GeoGebra diciptakan dan dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter. Penggunaan GeoGebra akan memudahkan dalam memahami materi geometri, aljabar, dan kalkulus. Karena pada dasarnya perangkat ini digunakan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah dengan media pembelajaran berbantuan GeoGebra diduga akan memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi belajar matematika siswa daripada pembelajaran konvensional. Dengan bantuan media diduga dapat membantu siswa memahami, mengembangkan, menerapkan, dan menjelaskan proses matematika. Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi geometri SMP. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada siswa kelas 8
SMP Negeri 4 Padang yaitu sebagai berikut. 1. Siswa kurang memahami minat terhadap pembelajaran matematika. 2. Terasa tanggung jawab siswa untuk mempelajari dan memahami matematika masih kurang. 3. Kurangnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang 4. Pemahaman pemecahan masalah siswa rendah. C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian lebih difokuskan pada permasalahan tentang rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP Negeri 4 Padang. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian adalah apakah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education RME berbantuan GeoGebra lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran konvensional pada kelas 8 di SMP Negeri 4 Padang. E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME berbantuan GeoGebra yang dibandingkan dengan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan menggunakan pembelajaran konvensional pada kelas 8 di SMP Negeri 4 Padang. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian diharapkan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah 1. Bagi peneliti, bermanfaat untuk menyelesaikan pendidikan serta bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pendidikan dan ilmu matematika yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam mengajar matematika di masa yang akan datang. 2. Bagi siswa, bermanfaat untuk memberikan pengalaman sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang ketiga, bagi guru dapat dijadikan bahan masukan dalam menerapkan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran matematika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang keempat, bagi peneliti lain, bermanfaat untuk menjadi gambaran dan sumbangan pemikiran agar bisa melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education RME berbantuan GeoGebra dengan lebih baik lagi. Bab 2. Kerangka teoritis. A. Kajian teori. 1. Prestasi belajar matematika. A. Prestasi. Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestati. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Istilah prestasi belajar atau achievement berbeda dengan hasil belajar learning outcome. Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. Arifin 2009 pada halaman 12. Menurut Winkel, prestasi merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai seseorang. Sedangkan Bukhari berpendapat bahwa prestasi merupakan hasil usaha yang dicapai seseorang sebagai hasil belajar yang berupa angka, huruf, serta tindakan hasil belajar yang dicapai. Adapun hasil belajar yang berupa angka atau huruf, selain sebagai bukti hasil karya yang dicapai, juga dapat digunakan untuk memotivasi siswa agar prestasinya lebih meningkat. Dari definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil karya anak yang dicapai dan merupakan bukti keberhasilan beberapa belajar yang berupa huruf atau angka untuk memotivasi siswa agar prestasinya lebih baik dalam periode tertentu. B. Belajar. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Slameto 2010 pada halaman 2. Belajar menurut Winkel adalah suatu aktivitas mental yang dilakukan seseorang yang tidak dapat dilihat dari luar. Seseorang sedang belajar tidak dapat diketahui apa yang terjadi terhadap diri seseorang tersebut hanya dengan mengamati. Pada proses belajar, ketika informasi baru diperkenalkan, pembelajaran akan memerlukan kesempatan ganda yang berbeda-beda untuk berpikir dan memproses. Beberapa kegiatan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi kerjasama dengan kawan-kawan untuk memeriksa ulang, berdiskusi, dan membentuk pengertian merupakan teknik yang bagus. Kaufat 2008
pada halaman 3. Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa belajar adalah proses pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru dilakukan lewat refleksi, pemecahan konflik, dan dialog. C. Prestasi belajar matematika. Beberapa pengertian prestasi belajar menurut para ahli diantaranya adalah menurut Purwoto dalam Ridwan 2008 pada halaman 2, memberikan pengertian prestasi belajar yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam rapor. Menurut Winkel 2004 menyatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. Sedangkan menurut S. Nasution 1996 pada halaman 17, prestasi belajar kesempurnaannya yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa, dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebaliknya, dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah segala sesuatu yang mempengaruhi proses pembelajaran. Belajar menurut Slameto dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri siswa. Faktor internal tersebut terdiri dari 1. Faktor jasmaniah, penglihatan, pendengaran, kesehatan, cacat tubuh. Yang kedua, faktor psikologis, intelijensi, perhatian, minat, motivasi, kelelahan. B. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor eksternal terdiri dari 1. Faktor keluarga, cara orang tua mendidik. 2. Faktor sekolah, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, sikap guru, waktu sekolah. 3. Faktor masyarakat. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar sebaik-baiknya. Dalam penelitian ini, faktor internal yang dibahas adalah gaya belajar siswa, sedangkan faktor eksternal adalah pendekatan pembelajaran. 2. Pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. RME dikembangkan berdasarkan pemikiran khas Freudenthal yang berpendapat bahwa matematika merupakan aktivitas insani atau human activities dan harus dikaitkan dengan realitas. Berdasarkan pemikiran tersebut, RME mempunyai ciri antara lain bahwa dalam proses pembelajaran, siswa harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali to invent matematika melalui bimbingan guru, dan bahwa penemuan kembali reinvention ide dan konsep matematika tersebut harus dimulai dari penjelajahan berbagai situasi dan persoalan dalam dunia real. Grafemeyer 1994. Realistic Mathematics Education (RME) merupakan pembelajaran yang memadukan antara konsep secara teoritis harus sama dengan atau seimbang dengan realitas kehidupan atau yang disebut juga suatu pendekatan pembelajaran matematika yang harus selalu menggunakan masalah sehari-hari. Dengan kata lain, konsep harus dapat direalisasikan dalam hidup dan kehidupan sebagai fakta nyata dari kehidupan itu sendiri. Aryadi dan Wijaya 2012 pada halaman 20. Pembelajaran matematika realistik di sekolah dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan lingkungan siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah yang nyata atau dapat dibayangkan dengan baik oleh siswa dan digunakan sebagai sumber munculnya konsep atau pengertian-pengertian matematika yang semakin meningkat. Jadi, pembelajaran tidak dimulai dari definisi, teorema atau sifat-sifat dan selanjutnya diikuti dengan contoh-contoh. Namun, sifat, definisi, teorema itu diharapkan seolah-olah ditemukan kembali oleh siswa. R. Sujadi 2001 pada halaman 2. Menurut Subhanji, dalam pembelajaran matematika sangat penting untuk menekankan media peraga untuk mengembangkan pemahaman siswa. Asyar berpendapat bahwa media memiliki peran dan fungsi strategi yang secara langsung maupun tak langsung dapat mempengaruhi motivasi, minat, dan atensi peserta didik dalam belajar
serta mampu memvisualisasikan materi abstrak yang diajarkan, sehingga memudahkan peserta didik. Prasetyo 2018 pada halaman 9. Istilah realistik di sini tidak selalu terkait dengan dunia nyata, tetapi pengajian masalah dalam konteks yang dapat dijangkau siswa. Konteks dapat dunia nyata, dunia fantasi, atau dunia matematik formal asalkan nyata dalam pikiran siswa. Wijaya 2011 pada halaman 19. Wijaya 2012 pada halaman 19. Dalam hal ini, pembelajaran dengan pendekatan RME siswa didorong untuk aktif bekerja, bahkan diharapkan untuk mengkonstruksi atau membangun sendiri konsep-konsep matematika. Dengan demikian, RME berpotensi untuk meningkatkan prestasi belajar matematika. RME adalah suatu pendekatan di mana matematika dipandang sebagai suatu kegiatan manusia prudental dalam Fauzan 2001. Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan RME adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada proses belajar mandiri dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Siswa yang menempatkan materi dari guru pada awal pembelajaran pasti membutuhkan stimulus agar siswa tersebut mengetahui apa yang akan dia pelajari nantinya. RME di Indonesia diadaptasi dengan nama Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI. Jansen Marpaun 2003 mengatakan bahwa PMRI dijabarkan menjadi 10 karakteristik, yaitu 1. Murid aktif, guru aktif. 2. Pembelajaran sedapat mungkin dimulai dengan masalah-masalah dengan cara sendiri. 3. Guru memberi kesempatan pada siswa menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. 4. Guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 5. Siswa dapat menyelesaikan masalah dengan kelompok atau secara individual. 6. Pembelajaran tidak selalu di kelas. 7. Guru mendorong terjadinya interaksi dan negosiasi baik antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. 8. Siswa bebas memilih representasi yang sesuai dengan struktur kognitifnya sewaktu-waktu menyelesaikan masalah. 9. Guru bertindak sebagai fasilitator. 10. Menghargai pendapat siswa termasuk pendapat itu betul atau salah. Dalam pembelajaran matematika realistik, kegiatan inti diawali dengan masalah kontekstual. Siswa aktif, siswa dapat mengeluarkan ide-idenya, siswa mendiskusikan dan membandingkan jawabannya dengan teman-temannya. Guru memfasilitasi diskusi dengan teman sebangkunya dan mengarahkan siswa untuk memilih suatu jawaban yang benar. Selanjutnya, guru dapat meminta beberapa siswa untuk mengungkapkan jawabannya melalui diskusi kelas. Jawaban siswa dibahas dan dibandingkan. Guru kemudian membantu memeriksa jawaban-jawaban siswa. Jawaban siswa mungkin tidak ada yang benar, mungkin semuanya benar atau sebagian benar, sebagian salah. Jika jawaban benar, maka guru hanya menegaskan jawaban tersebut. Jika jawaban salah, guru secara tidak langsung memberitahu letak kesalahan siswa, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang menjawab soal atau siswa lainnya. Selanjutnya, siswa dapat memperbaiki jawabannya dari hasil diskusi. Menurut Suyitno 2004, implementasi pembelajaran RME di sekolah adalah sebagai berikut. A. Guru menyiapkan beberapa soal realistik ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang akan dikerjakan siswa secara informal atau coba-coba, karena langkah penyelesaian formal untuk menyelesaikan soal tersebut belum diberikan. B. Guru memeriksa hasil pekerjaan siswa dengan berprinsip pada penghargaan terhadap keberagaman jawaban dan kontribusi siswa. C. Guru menyuruh siswa untuk menjelaskan temuannya di depan kelas. D. Dengan tanya jawab, guru mungkin perlu mengulang jawaban siswa, terutama jika ada pembiasan konsep. E. Guru baru menunjukkan langkah formal yang diperlukan untuk menyelesaikan soal tersebut. Bisa didahului dengan penjelasan tentang materi pendukungnya. 3. Pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang pada umumnya digunakan oleh guru di sekolah selama ini. Suherman 2003 pada halaman 79 mengatakan bahwa pembelajaran matematika adalah paradigma tradisional. Guru mendominasi pembelajaran dan guru senantiasa menjawab dengan segera terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa. Sesuai dengan pendapat Marpaun dalam Mulyardi 2003 bahwa proses pembelajaran matematika di sekolah pada umumnya masih didominasi paradigma mengajar dengan ciri-ciri sebagai berikut.
A. Guru aktif menyampaikan informasi dan siswa pasif menerima. B. Siswa dipaksa mempelajari apa yang diajarkan guru dengan menerapkan berbagai jenis hukuman bukan dengan kesadaran pada makna belajar. C. Pembelajaran berfokus berorientasi pada guru bukan siswa. Tugas utama guru dalam pembelajaran menurut Mulyasa 2009 adalah mengkoordinasikan lingkungan agar terjadi perubahan perilaku pada diri. Pada umumnya, pelaksanaan pembelajaran mencakup 3 kegiatan, yakni pembukaan, pembentukan kompetensi, dan penutup. Membuka pembelajaran merupakan kegiatan untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian siswa. Beberapa cara dapat dilakukan oleh guru dalam membuka pembelajaran adalah pembinaan keakraban dan pretest. B. Pembentukan kompetensi. Pembentukan kompetensi siswa mencakup kegiatan menyampaikan informasi tentang materi standar untuk membentuk kompetensi siswa serta melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam pemecahan masalah. C. Penutup. Pada kegiatan penutup, guru harus berupaya mengetahui pembentukan kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran, serta pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pembelajaran adalah meninjau kembali materi, mengadakan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional merupakan suatu metode pembelajaran yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran. Peserta didik cenderung hanya menerima materi yang dijelaskan guru, sehingga peserta didik kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung, dan pemahaman peserta didik terbentuk karena proses menghafal saja. 4. GeoGebra. GeoGebra adalah software gratis berbasis pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh Markus Hohenwarter yang berasal dari Austria. GeoGebra adalah aplikasi komputer untuk membelajarkan matematika, khususnya geometri dan aljabar. Sedangkan menurut Sabana mengatakan bahwa program GeoGebra adalah program dinamis yang memiliki fasilitas untuk memvisualisasikan atau mendemonstrasikan konsep-konsep matematika serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematika. Permandi dan Rudito 2012, GeoGebra merupakan salah satu program yang bersifat dinamis dan interaktif untuk mendukung terjadinya pembelajaran serta penyelesaian dalam masalah matematika, khususnya geometri, aljabar, dan kalkulus. Menurut Rusmawati dan Rudito 2012, GeoGebra dapat digunakan untuk memvisualisasikan objek-objek geometri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa GeoGebra adalah program komputer yang memiliki fasilitas untuk memvisualisasikan dan mendemonstrasikan konsep-konsep matematika, serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematika, khususnya geometri, aljabar, dan kalkulus. Selain itu, GeoGebra bersifat multi-representatif, yaitu 1. Adanya tampilan aljabar, 2. Tampilan grafis, adanya tampilan numerik. Ketiga, tampilan ini saling terhubung secara dinamik. Hal tersebut membantu siswa dalam mempelajari objek geometri dan aljabar yang bersifat abstrak. Penggunaan GeoGebra bertujuan untuk mengurangi kesulitan belajar yang diakibatkan oleh abstraknya objek kajian dalam matematika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Tampilan menu utama pada GeoGebra dapat dilihat pada gambar berikut. Menurut Hohenwarter dan Franz, GeoGebra sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran matematika dengan beragam aktivitas, yakni A. Sebagai media demonstrasi dan visualisasi. Guru memanfaatkan GeoGebra untuk mendemonstrasikan dan memvisualisasi konsep-konsep matematika tertentu. B. Sebagai alat bantu konstruksi. Dalam hal ini, GeoGebra digunakan untuk memvisualisasikan konsep matematika tertentu. Contohnya, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. C. Sebagai alat bantu penemuan. Dalam hal ini, GeoGebra digunakan sebagai alat bantu bagi siswa untuk menemukan suatu konsep matematika. Contohnya, menemukan sifat garis-garis yang sejajar, tegak lurus, dan memotong sumbu X dan memotong sumbu X dan sumbu Y. 5. Masalah matematika. Masalah adalah suatu
situasi atau kondisi dapat berupa isu atau pertanyaan atau soal yang disadari dan memerlukan suatu tindakan penyelesaian. Secara tidak segera tersedia suatu cara untuk mengatasi situasi itu. Pengertian tidak segera dalam hal ini adalah bahwa pada saat situasi tersebut muncul diperlukan suatu usaha untuk mendapatkan cara yang dapat digunakan mengatasinya. Bell 1981 memberikan definisi masalah sebagai berikut. A situation is a problem for a person if he or she aware of its extension, recognizes that it requires action, what of need to act and does so, and it's not immediately able to resolve the problem. Suatu situasi dikatakan masalah bagi seseorang jika ia menyadari keberadaan situasi tersebut, mengakui bahwa situasi tersebut merupakan tindakan dan tidak dengan segera dapat menemukan pemecahannya. Hayes dalam UPU 2003 mendukung pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa suatu masalah adalah merupakan kesenjangan antara keadaan yang sekarang dengan tujuan yang akan dicapai, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari definisi ini, jelas ciri-ciri suatu situasi yang dapat digolongkan sebagai masalah bagi seseorang adalah bahwa keadaan itu disadari atau kemauan dan merasa perlu melakukan tindakan untuk mengatasi dan melakukannya. Secara tidak segera dapat ditemukan cara mengatasi situasi tersebut. Hudoyono 2001 menjelaskan bahwa pernyataan akan merupakan masalah jika seseorang tidak mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Pertanyaan merupakan masalah bergantung kepada individu. Pertanyaan merupakan suatu masalah bagi siswa, tetapi mungkin bukan merupakan masalah bagi siswa lain. Masalah dapat juga berarti suatu tugas yang apabila kita membacanya, melihatnya, atau mendengarnya pada waktu tertentu, dan kita tidak mampu untuk segera menyelesaikan pada waktu itu. Menurut Polya, masalah terbagi menjadi dua. Satu, masalah untuk menemukan, dapat teoritis atau praktis, abstrak atau konkret, termasuk teka-teki. Bagian utama dari masalah adalah apakah yang dicari, bagaimana data yang diketahui, dan bagaimana syaratnya. Ketiga bagian utama tersebut sebagai landasan untuk dapat menyelesaikan masalah jenis ini. Dua, masalah membuktikan adalah untuk menunjukkan pernyataan itu benar atau salah atau tidak keduanya. Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah pertanyaan itu benar atau salah, bagaimana utama dari masalah ini adalah hipotesis dan konklusi suatu teorema yang harus dibuktikan kebenarannya. Huxon dan Sullivan dalam Nurman 2008 membagi masalah matematika berdasarkan jenjang kesulitan sebagai berikut. 1. Very easy problem exercise, masalah sederhana latihan. Soal yang tergolong dalam masalah seperti ini adalah semua jenis soal yang penyelesaiannya menggunakan algoritma yang sudah jelas dan sudah dipelajari. Jadi suatu soal dapat diklasifikasikan sebagai latihan tergantung kepada pengalaman si pemecah masalah, yaitu siswa. Dengan demikian, suatu soal bisa menjadi masalah bagi seseorang, tetapi bagi orang lain mungkin hanya sebagai latihan, atau mungkin suatu soal adalah masalah untuk hari ini, tetapi besok mungkin tidak jadi masalah lagi. 2. Problem with a clear context, masalah dengan konteks yang jelas. Masalah dengan konteks yang jelas memerlukan kemampuan untuk melihat algoritma yang sesuai untuk menyelesaikannya. Pada umumnya, masalah dengan konteks yang jelas banyak ditemui pada bagian akhir setiap bab atau topik bahasan di dalam buku teks matematika. Disebut masalah dengan konteks yang jelas karena masalah tersebut hanya dalam konteks materi pada topik bahasan tersebut. Pemecahan masalah jenis ini hanya menggunakan konsep, operasi, atau prinsip yang terdapat pada topik bahasan tersebut. 3. Problem without a clear context, masalah tanpa konteks yang jelas. Masalah seperti ini bisa muncul dari berbagai situasi, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah seperti ini tidak jelas, dalam arti tidak tertentu algoritma yang harus digunakan, dan juga tidak kepada konteks matematika yang harus digunakan. Untuk memecahkan masalah seperti ini, seseorang harus memiliki kemampuan tertentu untuk melihat konsep matematika yang perlu dan cocok digunakan. Masalah tanpa konteks yang jelas banyak dipergunakan sebagai suatu alat bantu untuk penemuan maupun mengembangkan konsep matematika baru.
Penggolongan masalah seperti ini dikemukakan di atas menunjukkan bahwa masalah dalam matematika cukup beragam, jenis maupun tingkat kompleksitasnya. Masalah yang berkaitan dengan penerapan matematika ke bidang lain bisa muncul dalam ketiga tingkatan masalah tersebut. Masalah penerapan dengan konteks yang jelas banyak terdapat dalam buku teks matematika pada akhir setiap topik bahasan. Sebaliknya, untuk masalah tanpa konteks yang jelas banyak muncul dari berbagai bidang atau situasi. Penyelesaian tidak menunjuk pada suatu konsep atau prinsip matematika tertentu, dan mungkin saja harus melibatkan lebih dari satu konsep atau prinsip. Dari beberapa penjelasan di atas, untuk selanjutnya masalah matematika pada penelitian ini ditetapkan sebagai suatu soal yang benar-benar baru bagi pemecah masalah atau siswa. Dan pada soal tersebut tidak segera ditemukan atau cara atau teknik yang dapat digunakan secara langsung menyelesaikan soal tersebut. Sedangkan masalah matematika non rutin adalah masalah yang bukan mencakup aplikasi prosedur matematika yang sama atau mirip dengan hal yang sudah dipelajari di kelas. 6. Pemecahan masalah matematis. Pemecahan masalah matematis adalah aplikasi dan konsep keterampilan. Abdurrahman 2003 pada halaman 254. Menurut Sa'ad dan Ghani, pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak dapat dengan segera. Polya mendefinisikan bahwa pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Menurut Goldstein dan Levin, sebagaimana dikutip oleh Rosdiana dan Misu 2013, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar. Krulik dan Rudnick juga mendefinisikan pemecahan masalah sebagai suatu proses berpikir seperti berikut ini. Is problem solving is the means by which an individual uses previously acquired knowledge, skill, and understanding to satisfy the demand of an unfamiliar situation. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah suatu kegiatan untuk mengatasi kesulitan yang ditemui dengan menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga diperoleh jalan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tahapan pemecahan masalah menurut Hayat dalam Salso 2007 yaitu 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Representasi masalah, 3. Merencanakan sebuah solusi, 4. Merealisasikan rencana, 5. Mengevaluasi rencana. Sedangkan menurut Polya, pemecahan masalah memuat 4 langkah. Yang pertama, memahami masalah atau understanding the problem, 2. Merencanakan penyelesaian, devising a plan, 3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana, carrying out the plan, 4. Melakukan pengecekan kembali, looking back. Memahami masalah. Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami soal. Siswa perlu mengidentifikasi apa yang diketahui, apa saja yang ada, jumlah, hubungan, dan nilai-nilai yang terkait, serta apa yang sedang mereka cari. Beberapa saran yang dapat membantu siswa untuk memenuhi masalah yang kompleks. 2. Merencanakan penyelesaian. Siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini bisa dilakukan siswa dengan cara seperti menebak, mengembangkan sebuah model, mensketsa diagram, menyederhanakan masalah, mengidentifikasi pola, membuat tabel, eksperimen dan simulasi, bekerja terbalik, menguji semua kemungkinan, mengidentifikasi subtujuan, membuat analogi, dan mengurutkan data informasi. 3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana. Apa yang diterapkan jelaslah tergantung pada apa yang telah direncanakan sebelumnya, dan juga termasuk hal-hal berikut. 1. Mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk matematika. 2. Melaksanakan strategi selama proses dan penghitungan yang berlangsung. Secara umum, pada tahap ini siswa perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih.
Jika semisal rencana tersebut tidak bisa terlaksana, maka siswa dapat memilih cara atau rencana lain. 4. Melakukan pengecekan kembali. Aspek-aspek berikut perlu diperhatikan ketika mengecek kembali. Langkah-langkah sebelumnya terlibat dalam penyelesaian masalah, yaitu mengecek kembali semua informasi yang penting yang telah terdefinisi, yang telah teridentifikasi. 2. Mengecek semua perhitungan yang sudah terlibat. 3. Mempertimbangkan apakah solusi logis. 4. Melihat alternatif penyelesaian yang lain. 5. Membaca pertanyaan kembali dan bertanya kepada diri sendiri apakah pertanyaannya sudah benar-benar terjawab. Pada saat memecahkan masalah, ada beberapa cara atau langkah yang sering digunakan. Cara yang sering digunakan orang dan sering berhasil pada proses pemecahan masalah inilah yang disebut dengan kiat atau strategi pemecahan masalah. Setiap manusia akan menemui masalah, karenanya strategi ini akan sangat bermanfaat bagi dipelajarinya para siswa agar dapat digunakan dalam kehidupan nyata mereka. Beberapa strategi yang sering digunakan dalam pemecahan masalah matematika sekolah adalah sebagai berikut. 1. Membuat gambar atau diagram. Strategi ini terkait dengan pembuatan sketch atau gambar coret-coret untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antar komponen dalam masalah dapat terlihat dengan jelas. 2. Bergerak dari belakang. Dengan strategi ini, kita mulai dengan menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan strategi ini, kita bergerak dari yang diinginkan lalu menyesuaikan dengan yang diketahui. 3. Memperhitungkan setiap kemungkinan. Strategi ini terkait dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh si pelaku selama proses pemecahan masalah, sehingga tidak akan ada satupun alternatif yang terabaikan. Pelaku di sini dimaksudkan adalah siswa. 4. Mencobakan pada soal yang lebih sederhana. Strategi ini berkait dengan penggunaan contoh khusus tertentu pada masalah tersebut agar siswa lebih mudah dipelajari, sehingga gambaran umum penyelesaian yang sebenarnya dapat ditemukan. 5. Membuat tabel. Strategi ini digunakan untuk menganalisis permasalahan atau jalan pikiran kita sehingga segala sesuatu tidak dibayangkan hanya oleh otak dan kemampuannya sangat jelas, sangat terbatas. 6. Menemukan pola. Strategi ini terkait dengan pencapaian keteraturan pola. Keteraturan tersebut akan memudahkan kita menemukan penyelesaiannya. 7. Memecah tujuan. Strategi ini berkaitan dengan pemecahan tujuan umum yang hendak kita capai menjadi salah satu beberapa tujuan bagian. Berpikir logis. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan penalaran maupun penarikan kesimpulan yang sah atau valid dari berbagai informasi atau data yang ada. 9. Mengabaikan hal yang tidak mungkin. Dari berbagai alternatif yang mungkin, alternatif yang sudah jelas-jelas tidak mungkin agar dicoret atau diabaikan, sehingga perhatian dapat tercurah sepenuhnya untuk hal-hal yang terpisah dan masih mungkin saja. 10. Mencoba-coba. Strategi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan gambaran umum pemecahan masalah dengan mencoba-coba dari hal yang diketahui. Mencermati model pembelajaran pemecahan masalah di atas, maka kelebihannya dapat dikemukakan antara lain, siswa lebih terlatih dalam problem solving skill, mendorong siswa untuk berpikir alternatif, melatih keruntutan berpikir logis siswa, sedangkan kekurangannya yaitu kadang siswa belum menyadari akan adanya masalah siswa, sering mengalami kebingungan strategi atau kiat mana yang akan digunakan. 7. Kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sujadi 1994 pada halaman 36. Kemampuan pemecahan masalah amatlah penting dalam matematika, bukan saja bagi mereka yang di kemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan juga pada mereka yang akan menerapkan dalam bidang ilmu lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Rusvendi 2006, menurut Suharsono, para ahli
pembelajaran sependapat bahwa kemampuan pemecahan masalah dalam batas-batas tertentu dapat dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang diajarkan. Kemudian dalam pemecahan masalah termasuk suatu keterampilan, karena dalam pemecahan masalah melibatkan segala aspek pengetahuan, ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi, dan sikap mau menerima tantangan. Aji dan Rostika 2006. Dalam teori belajar Getny dan dalam Depdiknas 2002 menyebutkan bahwa belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe belajar. 1. Belajar isyarat. 2. Belajar stimulus respon. 3. Rangkaian gerak. 4. Rangkaian verbal. 5. Belajar membedakan. 6. Belajar konsep. 7. Belajar aturan. 8. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan tingkat terakhir pada teori belajar Getny. Ini menunjukkan bahwa pemecahan masalah merupakan tahapan yang paling tinggi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah pengetahuan tingkat tinggi yang memerlukan suatu keterampilan khusus dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi dan menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya agar diperoleh jalan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini ada sebagai berikut. Bisa dilihat penelitian Pertiwi 2019 dengan judul Egg Engine Mathematical Reasoning Ability and Self-Confidence Student Through Realistic Mathematics Education Approach with GeoGebra dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Hasil penelitiannya yang artinya secara umum belajar dengan pendekatan RME berbantuan GeoGebra memiliki dampak positif pada kemampuan kognitif dan afektif siswa. Belajar terasa lebih interaktif dan bermakna. Yang kedua itu penelitian Citra Megiana Pertiwi dan kawan-kawan pada 2018 dengan judul Relasi Antara Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan Keaktifan Belajar Matematik Siswa SMP dengan penggunaan pendekatan Realistic Mathematics Education berbantuan GeoGebra dari IKIP Siliwangi. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan RME memiliki karakteristik untuk melahirkan pembelajaran yang lebih bermakna, sesuai dengan yang dibayangkan siswa, serta didukung dengan pemanfaatan software GeoGebra. Tentu menjadikan pembelajaran yang interaktif dan keaktifan siswa secara semasa proses pembelajaran akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang dengan pembelajaran RME berbantuan GeoGebra lebih baik dibandingkan menggunakan pembelajaran biasa. 3. Penelitian Indah El Nur Aini 2017 yang berjudul Pembelajaran Matematika Geometri secara Realistik dengan GeoGebra dari Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian diperoleh media aplikasi GeoGebra berfungsi sebagai katalis untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Geometri merupakan salah satu bidang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, dan ruang, serta sifat-sifat, ukuran-ukuran dan keterkaitan satu dengan yang lain. Menggambarkan dan menganalisis geometri dalam matematika mudah dilakukan dengan menggunakan media aplikasi. Transformasi geometri dapat dilakukan melalui GeoGebra yang mencakup translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. 4. Penelitian Wahyu Sugiarto 2016 dengan judul Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar materi komposisi transformasi. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis masalah berbantuan GeoGebra dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika materi komposisi transformasi. Royati Abdul Saha dengan judul The Effect of GeoGebra on Mathematics Achievement Enlightening Coordinate Geometry Learning dari University Putra Malaysia. Yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata siswa pada post-test yang mendukung kelompok GeoGebra. Temuan menunjukkan bahwa instruksi berbantuan komputer sebagai pelengkap instruksi kelas tradisional lebih efektif daripada instruksi tradisional saja. Ini jelas menunjukkan efektivitas pengajaran GeoGebra dibandingkan dengan alat konstruksi tradisional. Penelitian ini memberikan alternatif kepada
para guru untuk memanfaatkan perangkat lunak matematika. 6. Penelitian Ria Noviana Agus 2010 yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Pendekatan Realistik Mathematics Education dengan pemecahan masalah dan pendekatan Realistik Mathematics Education ditinjau dari gaya belajar dari Universitas 11 Maret. Hasil penelitian ini menunjukkan pada siswa yang gaya belajar visual tidak terdapat perbedaan antara prestasi belajar siswa yang diberi pengalaman pembelajaran melalui pendekatan RME dengan pemecahan masalah maupun dengan siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan RME. Ini berarti bahwa pada siswa dengan gaya belajar visual pendekatan RME dengan pemecahan masalah dan pendekatan RME sama efektifnya. B. Pada siswa dengan gaya belajar auditorial, tidak terdapat perbedaan antara prestasi belajar siswa yang diberikan pembelajaran melalui pendekatan RME dengan pemecahan masalah maupun dengan siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan RME. Ini berarti bahwa pada siswa dengan gaya belajar auditorial, pendekatan RME dengan pemecahan masalah dan pendekatan RME sama efektifnya. C. Pada siswa dengan gaya belajar kinestetik, terdapat perbedaan antara prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran melalui pendekatan RME dengan pemecahan masalah maupun dengan siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan RME dilihat dari hasil rataan masing-masing sel pada tabel 4.12 yang ada pada lampiran. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada siswa dengan gaya belajar kinestetik pendekatan RME dengan pemecahan masalah lebih efektif daripada pendekatan RME. C. Kerangka berpikir. Pembelajaran matematika di SMP Negeri 4 Padang. Kondisi nyatanya pembelajaran matematika kelas 8 SMP Negeri 4 Padang. Dianalisis kemampuan pemecahan masalah, yaitu kemampuan memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, melihat kembali. Setelah dianalisis dan didapatkan hasil, lalu dilakukan pembelajaran dengan pendekatan Realistic Mathematics Education dengan GeoGebra pada siswa SMP Negeri 4 Padang pada kelas 8. Lalu ditinjau aktivitas dan hasil belajar apakah meningkat atau tidak. Dan kondisi ideal yang diharapkan adalah digunakan pendekatan RME, penggunaan aplikasi GeoGebra, siswa lebih aktif dan kreatif. Siswa lebih tertarik untuk belajar matematika, kemampuan pemecahan masalah siswa meningkat, hasil belajar siswa meningkat. D. Hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME dengan berbantuan GeoGebra lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan pembelajaran konvensional pada kelas 8 SMP Negeri 4 Padang. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen. Menurut Surya Brata, tujuan dari penelitian kuasi eksperimen ini adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya, dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Penelitian ini akan digunakan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu static group design. Rancangan penelitian dapat dilihat pada tabel. B. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 8 SMP Negeri 4 Padang yang terdiri dari 8 kelas pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Terlihat pada tabel. Distribusi jumlah siswa kelas 8. 2. Sampel. Sesuai dengan rancangan penelitian yang digunakan, maka dibutuhkan dua kelas sebagai sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang belajar dengan pendekatan Realistic Mathematics Education berbantuan GeoGebra, dan kelas kontrol belajar dengan pembelajaran konvensional. Kedua kelas diambil secara acak, dengan menggunakan teknik sample random sampling.
Agar sampel yang diambil representatif, maka dilakukan langkah-langkah penarikan sampel sebagai berikut. Pertama, pengumpulan nilai hasil ulangan tengah semester. Kedua, melakukan uji kesamaan rata-rata. Untuk melakukan uji kesamaan rata-rata, ada pun langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji Anderson-Darling. Bisa dilihat pada video rumus yang digunakan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dilakukan interpretasi p-value dengan kriteria populasi berdistribusi normal. Pada p-value besar taraf nyata atau terima H0 dan populasi tidak berdistribusi normal pada p-value kecil dari taraf nyata atau tolak H0. Ini merupakan nilai p-value pada uji normalitas populasi. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa setiap kelas populasi menghasilkan p-value yang lebih dari taraf nyata yang dipilih, yaitu alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa populasi berdistribusi normal. Hasil uji normalitas populasi dapat dilihat pada lampiran. Uji homogenitas variansi. Uji homogenitas variansi bertujuan untuk mengetahui apakah data populasi mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Uji yang dilakukan dengan menggunakan uji Bartlett. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dilakukan interpretasi p-value dengan kriteria p-value besar dari taraf nyata, maka terima H0, atau populasi mempunyai variansi yang homogen. Dan p-value kecil dari taraf nyata, maka tolak H0, atau populasi mempunyai variansi yang tidak homogen. Berdasarkan uji ANAPA satu arah yang telah dilakukan, diperoleh p-value sebesar 0,464. Ini berarti populasi memiliki kesamaan rata-rata. Hasil uji kesamaan rata-rata ini dapat dilihat pada lampiran. C. Menentukan kelas sampel. Berdasarkan hasil uji kesamaan rata-rata populasi yang telah dilakukan, diperoleh populasi memiliki kesamaan rata-rata, sehingga pengambilan kelas sampel dilakukan secara acak atau random sampling dengan cara pengundian. Maka hasil yang diperoleh kelas 87 sebagai kelas eksperimen dan kelas 85 sebagai kelas kontrol. C. Variabel dan data. 1. Variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas adalah pembelajaran pendekatan RME berbantuan GeoGebra pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. B. Variabel terikat adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 2. Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil tes akhir kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas sampel. B. Data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah nilai ulangan tengah semester genap pada mata pelajaran matematika dan data mengenai jumlah peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Padang. D. Prosedur penelitian. 1. Tahap persiapan. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah A. Mengurus surat izin penelitian ke fakultas dilanjutkan ke dinas. B. Menetapkan jadwal kegiatan. C. Menetapkan kelas sampel, yaitu kelas 87 sebagai kelas eksperimen dan kelas 85 sebagai kelas kontrol. D. Mempersiapkan perangkat pembelajaran, RPP dan LKPD. E. Mempersiapkan instrumen penelitian. F. Memvalidasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. G. Menyusun kisi-kisi soal tes akhir kemampuan pemecahan masalah. H. Memvalidasi soal tes akhir. I. Memperbaiki tes akhir sesuai kritik dan saran validator. G. Membagi siswa ke dalam beberapa kelompok belajar. Langkah-langkah pembagian kelompok ini yaitu meranking nilai siswa dari yang tertinggi ke yang terendah. 2. Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. 3. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok.
2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di kelas eksperimen menggunakan pendekatan RME berbantuan GeoGebra. Di kelas kontra menggunakan pembelajaran konvensional. Tahap-tahap pembelajaran pada kelas sampel bisa dilihat pada tabel 4. Tiga, tahap penyelesaian. A. Memberikan tes akhir pada subjek penelitian setelah suatu pokok bahasan selesai dipelajari. B. Menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan. E. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah tes pemecahan masalah matematis siswa pada akhir penelitian. Tujuan yang diberikan tes adalah untuk melihat seberapa jauh siswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang mereka miliki untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Tes diberikan dalam bentuk esai, karena dapat mendorong siswa mengorganisasikan dan mengintegrasikan idenya sendiri. Tabel 5, rubrik kemampuan pemecahan masalah. Untuk memperoleh instrumen penelitian yang baik, maka langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan validitas tes. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan dan kevaliditas suatu instrumen. Agar diperoleh tes yang valid, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Membuat kisi-kisi soal tes akhir berdasarkan indikator. 2. Membuat soal tes berdasarkan kisi-kisi dan kunci jawaban. 3. Memvalidasi soal tes akhir. B. Menentukan reliabilitas tes. Reliabilitas tes adalah ukuran yang menentukan tes tersebut dapat dipercaya dan mendapatkan hasil yang konsisten. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. 1. Melaksanakan uji coba tes. 2. Melakukan analisis item tes. Melakukan analisis item tes untuk mengidentifikasi soal-soal yang dipakai, diperbaiki atau diganti. Hal-hal yang perlu diperhatikan. A. Menentukan daya pembeda soal dengan menggunakan rumus yang tertera. Tabel 6, kriteria daya pembeda. B. Menghitung indeks kesukaran soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Agar tes dapat dilakukan secara luas, setiap soal harus diselidiki tingkat kesukarannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. C. Menghitung reliabilitas tes. Reliabilitas tes ditentukan dengan koefisien reliabilitas. Untuk menentukan koefisien reliabilitas, soal tes uraian dapat digunakan rumus alfa yang dinyatakan dalam Arikunto 2013 sebagai berikut. Kriteria reliabilitas sebagai berikut. F. Teknik analisis data. Data yang dianalisis pada penelitian ini yaitu hasil tes akhir. Tes akhir diberikan pada akhir penelitian di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan materi yang sesuai selama penelitian. Tes akhir digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis. Langkah-langkahnya: menentukan bobot masing-masing pertanyaan, menghitung skor total dengan cara menjumlahkan skor yang diperoleh peserta didik untuk masing-masing soal, menghitung skor maksimum, menghitung nilai hasil tes akhir kemampuan pemecahan masalah peserta didik.
Analisis data tes akhir bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang pemahaman pemecahan masalah matematis peserta didik. Perhitungan dilakukan dengan bantuan software Minitab. Yang pertama, A. Uji normalitas. Uji yang digunakan adalah uji Anderson-Darling. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah data tes sampel berdistribusi normal atau tidak. Dengan hipotesis, data dinyatakan berdistribusi normal jika p-value yang diperoleh lebih dari taraf nyata alfa 0,05 dan tidak berdistribusi normal jika p-value yang diperoleh kurang dari taraf nyata alfa 0,05. B. Uji hipotesis. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah matematis kelompok peserta didik dengan pendekatan RME berbantuan GeoGebra lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan pembelajaran konvensional. Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan, maka uji yang dilakukan dengan menggunakan uji Human-Whitney dengan taraf nyata alfa 0,05. Dari hasil yang diperoleh dilakukan interpretasi p-value dengan kriteria pengujian. Jika p-value kecil dari alfa, maka tolak H0, dan jika p-value besar dari alfa, maka terima H0 dengan alfa 0,05. Jika tolak H0, ini berarti kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Padang belajar dengan pendekatan RME berbantuan GeoGebra lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematis kelompok peserta didik yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada taraf nyata alfa 0,05. Sekian penyajian proposal yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.